Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo, kelas 172. Video berikut merupakan praktek coaching di ruang kolaborasi dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Lama nggak bertemu, ini gimana kabarnya, Bu Rita? Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Pak Tri gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kita ketemu kok di Ponorogo. Ini Bu Rita ngajar di mana ini? Iya, Pak. Saya di SMK Negeri 1 Marak, Bapak. Nggih. Oh gitu, ya ya ya. Iya. Oke, pada pertemuan ini Bu, kelihatannya kok Bu Rita agak murung nggih? Ada apa nggih? Iya, Pak, begini. Sebenarnya saya punya masalah, Pak, dengan peserta didik saya gitu. Jadi ada Oh, banyaklah unek-unek yang ini sedang berkecamuk di pikiran saya, Pak Tri. oh gitu. Bisa untuk kita mungkin relaksasi, mungkin bisa kita uraikan benang yang belum terurai gitu, monggo. Silahkan mungkin ada punya keinginan untuk menyampaikan kepada saya. Iya, Pak, begini, sebenarnya saya itu sedang, punya masalah dengan peserta didik saya, yang notabene ini kan, di usia remaja ya, usia remaja, usia SMK, di mana anak-anak itu banyak sekali bullying, Pak. Oh Apalagi gitu, satu nih. kelas itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Nah, bentuk bullying-nya itu macam-macam, sampai, menimbulkan pertikaian antar teman dalam satu kelas. Itu pun kalau sudah sampai bertikai, tentu proses pembelajarannya tidak kondusif lagi, Pak Tri. Oh gitu. Gitu yang saya rasakan. Jadi, Iya. hmm, jadi yang mau kita omongin atau kita diskusikan tentang bullying yang terjadi di lingkungan sekolah panjenengan gitu ya Bu ya? Iya, Pak. Saya ingin bagaimana ya? Saya ingin mengatasilah bullying ini dengan kiat-kiat yang mungkin bisa saya terapkan gitu. Makanya saya di sini pengen sharing gitu, Pak, dengan Pak Tri. Barangkali Pak Tri juga bisa memberikan tanggapan begitu kepada saya, gitu, Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Oke, jadi di bullying itu kan banyak tuh Bu. Jadi bullying itu bisa dalam bentuk fisik, dalam bentuk verbal. Kalau di tempat panjenengan kira-kira bullying yang bagaimana nih Bu? Nah, kalau di tempat saya itu bullying-nya lebih ke verbal ya, Pak, ya. Oh, ke Jadi verbal. sebelum bullying secara fisik, itu ada bullying secara verbal terlebih dahulu. Gini kronologinya. Jadi anak-anak itu dalam satu kelas, ini kelas 10 ya, kebetulan saya ngajarnya kelas 10 SMK. Nah, di kelas itu ada 17 anak, Pak, yang macam-macam. Ya, dari kepribadian latar belakang yang macam-macam. Ada yang bapaknya petani, ada yang TKI, begitu ada juga yang buruh, banyak macam-macam sekali. Nah, anak-anak itu cenderung kalau di dalam kelas itu manggilnya bukan manggil nama nama si anak, ya, bukan manggil nama temannya, tapi justru Oh memanggil gitu. nama orang tua, nama bapaknya. Nah, contoh Oh nih, iya, Pak Tri iya, ini punya bapak namanya Sangun gitu ya misal. iya. Jadi anak-anak itu kalau manggil manggil Pak Tri itu gini, "Ngon, Ngon, halo Ngon, Loh, Sangun," gitu Pak. oh Jadi gitu. ya, nah itu kan kalau ada anak yang lama kelamaan kalau sekali dua kali nggak masalah ya Pak ya. Tapi kan Ya. kalau lama kelamaan itu mesti timbul yang namanya rasa jengkel. Jengkel, sakit hati, apalagi ada anak juga yang baperan itu mengarah ke pelecehan, Pak, pelecehan kepada orang tua. Kamu melecehkan bapak saya, kamu ngolok-ngolok bapak saya seperti itu. Nah, nanti endingnya mereka itu gelut, Pak. Nah, jadi Oh gelut, gitu. berantem iya. Seperti itu, Pak Tri. Ya. Berarti ini hubungannya antara pertama dimulai dari tentang bullying verbal dan yang nanti berlanjut dengan bullying fisik begitu ya?
Iya, gitu nanti. bullying fisik. Nah, sebenarnya ada Pak, ini peraturan tentang tata tertib. Cuma lebih menekankan kepada ini Pak, kehadiran, kemudian cara berpakaian, Hmm, eh, cara menjaga kebersihan itu ada Pak tata tertibnya. Cuma yang mengarah ke bullying, yang bullying hmm, misalkan saling menghormati, saling menjaga teman, saling tidak olok-mengolok itu belum ada secara tertulis, itu belum ada Pak Tri. Sedangkan di nah, usia-usia segitu kan mereka hmm, juga seneng itu ya Pak ya, coba-coba gitu. Gimana ya hmm. respon temanku? Nah, gitu. Wah, Gitu. Jadi kalau gelut ya oke, gelut. oke. Selain mungkin kan namanya bullying setiap anak pasti berbeda-beda Ruby, untuk tanggapannya. Selain tadi yang dikatakan selain bullying akhirnya menimbulkan eh, perkelahian, ada nggak yang lainnya mungkin dalam dibullying itu acuh tak acuh itu ada nggak? Oh, ada, Pak. Begini, jadi kan di dalam kelas itu ada 17 orang ya. Hmm, Yang acuh atau menganggap itu biasa, itu sekitar 30%, Pak. Jadi dari 17 itu sekitar 5 anak yang mungkin mereka itu acuh, nggak begitu menganggap. Kadang responnya begini, hmm, kan ada namanya, siswa saya itu namanya Davan gitu ya, bapaknya namanya iya, Harun. Dia itu sering begini, "Ron, Ron, Ron," gitu, ya dijawab, "Woi," gitu. Terus saya tanya, "Pan, Davan, kamu itu bapakmu dipanggil-panggil gitu tanpa ada kata Pak. Panggil bapakmu langsung jangkar gitu. Kamu kok nggak marah itu kenapa?" Dijawab begini Pak, "Aduh Bu, enggak apa-apa Bu, saya sudah sering itu sejak SMP. Jadi sejak SMP itu nama saya jadi Harun Bu, jadi manggil nama bapak saya. Terus teman-teman itu ketika saya merespon, mereka itu bahagia. Ya udah Bu, enggak apa-apa, saya sudah kok kebahagiaan kepada mereka." Nah, ada yang berpikir demikian. Cuma ada lagi begitu. dari 17 itu yang eh, 12 anak itu kayak gimana ya Pak? Ya dongkol kalau dipanggil bapaknya itu apalagi jangkar ya. Hmm, Selain tidak itu bentuk pelecehan kepada orang tua juga tidak menghormati orang tua juga. Mereka marah, marah benar-benar marah. iya. Gini Bu, mendengar dari cerita Ibu dan caranya nanti kira-kira ini gitu ya. Eh, dari pengamatan yang sudah Bu Rita lihat selama ini gitu ya. Kira-kira ini nanti bullying itu dapat berkurang karena itu sudah menjadi tradisi dari sejak SMP ya katanya tadi dari siapa Ya, tadi. ya betul Nah, Pak. itu tadi kira-kira apa ya Bu yang perlu ditingkatkan begitu? Kalau perlu ditingkatkan sebenarnya rasa kekeluargaan ya Pak mungkin ya. Rasa saling ya Kak, satu satu rasa sama rata begitu ya antar antar anak. Cuma begini, yang rencananya akan dibuat itu membentuk kesepakatan kelas Pak, membentuk kesepakatan kelas. Sebenarnya sudah saya laksanakan minggu kemarin. Itu Hmm, sudah ada kesepakatan bahwasanya apabila saling olok mengolok apalagi mengolok orang tua itu anak-anak sepakat akan membayar, ada punishment bukan membayar oh ya Pak, denda gitu punishment Bu. bukan denda tapi Oh punishment bukan. berupa fisik ya, Oh fisik nih. olahraga fisik push up begitu. Jadi push up 10 kali. Nah, itu setelah saya lihat kemarin ada perubahan Pak, cuma tidak signifikan, tidak langsung semua hilang itu enggak, ya tetap ada yang Hmm, manggil nama orang tua ngon ngon gitu. Nah, kalau yang nggak terima ya langsung ayo push up 10 kali gitu. Jadi saling mengingatkan jadinya. oke. Dengan adanya keyakinan kelas tadi Bu, seumpama ini perubahan ya, ada perubahan mungkin ke arah yang lebih baik. Itu kira-kira dari angka begitu. Kira-kira dari angka perubahannya ada nggak sekitar 30% atau mungkin 50% begitu? Kalau dari perubahan masih berada di posisi 5 atau 6 ya Pak ya, karena Oh belum gitu. maksimal, ya belum maksimal, jadi masih di tengah-tengah, masih rawan sekali tindakan bullying itu. Misal kalau dalam satu hari gitu saya mengajar, ada
12 anak gitu yang melakukan, yang saling olok-mengolok gitu. Ini sekitar penurunannya ya sekitar 50. Ya, jadi di angka 5, masih separuhnya, Pak. Yang 6 itu masih Oh sulit gitu. sekali. Nggih. Jadi Ya, saya ya. pengennya sebenarnya ya nggak ada bullying Pak di kelas karena apa ganggu sekali. Pembelajaran jadi nggak fokus, anak-anak buyar, kemudian ya nggak kondusif lah Pak, nggak kondusif Oke. dan itu timbul semacam perselisihan jadinya. Oh gitu. Selanjutnya Bu, kira-kira dari selain eh, keyakinan kelas yang sudah berjalan tadi, eh, mungkin yang bisa diterapkan atau mungkin yang direncanakan Ibu Gureta terkait dengan katanya tadi sampai kalau bisa sampai hilang gitu ya, terkait Nggih, nggih. dengan itu. Kira-kira bagaimana Bu? Saya pinginnya ya Pak, ini rencananya mengajak kolaborasi teman sejawat ya, ya dalam artian ini adalah guru BK-nya, guru bimbingan konseling. Jadi Oh ya. saya ajak masuk ke kelas karena memang kebetulan BK di sekolah saya itu enggak dapat jam, Pak, enggak dapat jam pelajaran. Jadi ada Oke. rencana untuk mengajak beliau mengisi kelas pas ada jam saya karena jamnya kan sistem block full gitu. Kalau misalkan pagi Iya ngajar benar. ya sampai sore. Itu nanti yang 1 jam bisa diarahkan ke guru BK supaya beliau bisa memberikan pendampingan atau pengertian supaya anak-anak itu ya itu enggak melakukan bullying lagi. Begitu, Oh Pak. Karena gitu. dampaknya tidak baik, Pak, sangat negatif sekali. Sampai kemarin itu saya gini kan, wes kalau lek panggah tukaran wae, ini langsung aja lepas seragam, gelet di sini ayo ditonton bareng-bareng sampai begitu, Pak. Karena Oh, saking sampai segitunya saking ya. ya, saking jengkelnya itu ya karena susah sekali ditoto apalagi anak laki-laki kayak banyak ya, Pak ya, banyak kalau kalau ada tawuran itu bahaya. Dan Oke. Untuk terkait bullying tadi, eh, kalau menurut Ibu, ya, kalau menurut Bu Reta, itu anak-anak agar karena ada yang beberapa tadi sudah kayaknya udah insaf ya terkait dengan bullying tadi. Kira-kira yang masih itu bandel gitu, Mbak, Bu. Udah dimasukkan ke PK, tapi ternyata masih ini dan sebagainya. Kira-kira dari Ibu Reta sendiri, mungkin sebagai wali kelas begitu, Bu. Gimana, Bu? ya kalau memang belum bisa ya Pak diajak ke BK nggak bisa, kemudian dengan rekan sejawat yang lain nggak bisa, ya itu ada pendekatan lagi mengarah ke orang tuanya Pak. Nggih. Dan ternyata setelah diamati itu rata-rata mereka yang melakukan bullying secara verbal itu cenderung caper ya, cari perhatian. Jadi sebenarnya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, kemudian capernya melalui ya teman-temannya itu tadi. Dengan itu. Gitu, iya, ya. Sebetulnya eh, ada niat yang cuma guyon gitu loh Pak, lelucon Oh aja. iya iya benar. Lucuan gitu ada. Cuma yang menanggapi kan kadang kalau lucu-lucuannya terlalu sering, ya marah begitu Pak. Oh gitu. Berarti kalau anak-anak yang tadinya masih apa masih melakukan bullying berarti nanti orang tua dipanggil gitu ya. Ya Ada betul Pak. komunikasi. Oke. Kira-kira kegiatan apa yang menurut akan Ibu laksanakan gitu untuk bullying ini? Ya, kegiatannya yaitu tadi yang pertama mengajak kolaborasi, Iya. kemudian ada kayak konseling yang berkelanjutan, Pak. Jadi dilihat prosesnya. Yang pertama bagaimana, kalau belum berubah, yang kedua begitu seterusnya sampai dengan melibatkan orang tua. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti dalam waktu dekat itu ya Bu ya yang Oh untuk iya, di iya, iya dalam waktu dekat, Pak, karena bahaya kalau tidak segera ditangani. kira-kira kapan ya Bu ya? Ya, mulai minggu ini sebenarnya sudah saya terapkan, Oh Pak. gitu. Iya, sudah saya terapkan mulai dari kesepakatan kelas dan ini dilihat untuk pertemuan berikutnya bagaimana. Jika memang tetap demikian, ya itu tadi tindakan berikutnya saya lakukan. Ya, Oke. tapi terus Pak ini berkelanjutan. Oke, terima kasih Bu Reta untuk malam yang baik ini tentang diskusi yang sangat
asik gitu ya. Saya tunggu bagaimana cerita selanjutnya Bu ya setelah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pendekatan selama 1 minggu ini. Nggih. Ya. Ya Pak Tri, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya juga akan melaporkan ini kalau memang diperlukan, saya akan ngobrol lagi dengan Pak Tri ya. Pak Tri jangan kapok ya. Siap. Oke, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa.